Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Di pertemuan kali ini kita akan bahas materi bab 5, ya, materi pendidikan kewarganegaraan bab 5 itu mengenai bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, ya. Jadi nanti kita pelajari bab 5 bersama-sama. Nah, oke, saya share screen ya biar nanti kita bisa membaca bersama-sama. Ya. Oke ya, sudah saya share screen. Ya, bisa dilihat ya, jelas ya. Oke, saya ulangi teman-teman, bab 5 ini kita akan memahami, mempelajari ya bagaimana harmoni ya kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, gitu ya. Jadi sebagai warga negara, ya, bentuk keterikatan kita terhadap negara itu adalah adanya hak dan kewajiban ya, secara timbal balik ya, atau bisa dikatakan secara resiprokalitas ya. Jadi warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Nah, di Indonesia ini pengaturan hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, ini menjadi sangat penting teman-teman ya, sebagai calon sarjana dan profesional, kalian nanti diharapkan berdisiplin diri, melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Kemudian nanti mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dan tentunya melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan ya yang terfokus maksud saya pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama kita bahas dulu mengenai menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, ya, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan dengan konsep hak. Di konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis ya, dalam hubungan rakyat dan penguasa. Jadi rakyat wajib patuh pada titah raja, ya, itu tanpa reserve ya, sebagai bentuk penghambaan total. Jadi tidak ada halangan, tidak ada alasan apapun, ya. Semuanya wajib untuk patuh pada raja kala itu. Nah, keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara. Jadi baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat, horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat, ya, itu dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, ini lambat laun terbentuk mekanisme ya mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Jadi bahkan dalam tradisi Jawa itu alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri itu sedemikian kuat ya. Mereka itu masih asing terhadap
apa namanya diskursus hak. Ya. Jadi istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Ya, karena memang awalnya kita adalah negara sistem pemerintahan awal dulu sebelum mereka kerajaan, berarti kita masyarakat hanya mengenal hak, uh, maksudnya hanya mengenal kewajiban saja. Hak-hak mereka itu terabaikan, gitu ya. Nah, walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan, ya, seperti pemberontakan petani, kemudian ada perjuangan-perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari Wong Cilik, ya, melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuan-tuan kolonial pada masa itu. Lah, aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antara lain didokumentasikan melalui bukunya Max atau bukunya Max Havelaar, ya, yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Ya. Jadi ada yang dibukukan ya melalui bukunya Max Havelaar ya. Lah, tanya itu ide tentang Ratu Adil turut mempengaruhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utopis ya. Di atas dasar hidup yang tidak wajar itu mereka akhirnya semakin memiliki kesadaran-kesadaran bahwa kita kok hidupnya beda dengan bangsa yang lain begitu ya. Nah, perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban atau ensik ya. Jadi perjuangan kemerdekaan melawan kaum menjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah ya. Nah, situasi perjuangan merebut kemerdekaan sambung menyambung dan tanpa henti ya. Jadi sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern dan akhirnya perang kemerdekaan itu memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Lah akibatnya sekarang itu tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak ya. Dan jika perlu itu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Tapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Ini kebablasan gitu ya. Kemudian dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement ya. Jadi mereka itu hanya menuntut hak-haknya saja. Kadang kebanyakan kewajibannya sekarang itu dilupakan. Lah selanjutnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya? Ini perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi korelasi ya hubungan antara hak dan kewajiban itu seperti apa? Jadi hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Itu hak ya. Kemudian sedangkan wajib itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu ya, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi pada prinsipnya kewajiban ya itu dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi, makanya kita harus melihatnya adalah kewajiban kita dulu. Setelah kewajiban dilaksanakan, baru kita menuntut hak kita. Jangan dibalik gitu ya, agar terjadi harmoni kehidupan yang selaras, kemudian kehidupan yang tentram dan damai seperti itu. Nah, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dia menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme, ya, itu ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Jadi menurut mereka setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu.
Di hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya itu tidak pantas disebut hak. Itu menurut teori korelasi. Nah, kemudian hal ini itu sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill ya. Di dalam bukunya di tahun 96 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain. Demikian kepentingannya sendiri, demi kepentingan sendiri, maksud saya seperti itu. Kemudian kebebasan menurut Mill secara ontologis, substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, ya, tidak mengganggu dan merugikan orang orang lain. Kemudian sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kemudian atas dasar hak ini negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Nah, untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan, pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada masyarakat. Itu seperti itu. Kemudian eh, selanjutnya, guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dalam dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhi. Nah, salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, yaitu diatur dalam pasal 23A Undang-Undang 1945. Hal ini terkait uh, mengenai perpajakan. Ya. Nah, hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Jadi tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Jadi pajak itu menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Nah, dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yaitu hak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, berikut ada gambaran melaksanakan kewajiban perpajakan ya, yang dilakukan oleh warga negara. Jadi kewajiban perpajakan warga negara bisa dilihat itu dalam gambaran ya simulasi yang ada. Contohnya yang pertama ya kita harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian setelah itu nanti menghitung atau memperhitungkan pajak, kemudian membayar atau menyetor pajak, kemudian melaporkannya. Itu kewajiban kita. Lah, manfaat pembayaran pajak bagi warga negara itu apa saja? Gitu ya. Ya kalau kita lihat pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia saat ini atau di negara kita saat ini itu kan banyak sekali mulai dari fasilitas dan infrastruktur, kemudian ada subsidi pangan dan BBM, kemudian ada pembuatan alat transportasi massal, ada pelayanan kesehatan, kemudian ada pendidikan juga, ya, pertahanan dan keamanan, alutsistanya, ya peralatan-peralatannya dan lain sebagainya juga perlu diupdate. Kemudian sampai dengan proses penegakan hukum yang tentunya bayar eh, biayanya atau pembayaran biayanya itu sangat tinggi. Nah, itulah diambil dari pajak.
Kemudian sampai juga pajak itu dialokasikan untuk pelestarian lingkungan hidup. Kadang pemerintah melakukan reboisasi dan lain sebagainya, dananya dari mana? Salah satunya itu dari pajak. Kemudian kita lanjutkan menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Kita lihat sumber historisnya dulu. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, ya. Itu seorang filsuf, ya, Inggris pada abad ke-17, di mana pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right, ya, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nanti kita bisa pelajari lebih jauh, ya, tentang IFAL, kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu ada Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Kita tentu saja telah mengenal, ya, ketiga peristiwa besar tersebut, karena kita pernah belajar juga, ya, waktu mungkin di SMA itu juga beberapa sejarah revolusi-revolusi yang ada di dunia ini. Kemudian untuk mengingatkan kita bahas singkat yang pertama Magna Carta, ya, atau Carta 1215, di piagam perjanjian antara Raja John, ya, Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Itu isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan serta turunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Kemudian jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Nah, sejak saat itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Sehingga muncullah ide-ide hak-hak yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah Revolusi Amerika, ya, 1276. Jadi perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Ini ada Declaration of Independence, ya, atau deklarasi kemerdekaan. Di Amerika Serikat menjadi negara mereka itu tanggal 4 Juli, ya, 1776. Nah, itu merupakan hasil dari revolusi ini, gitu ya. Kemudian ada juga peristiwa peristiwa revolusi Prancis, yaitu tahun 1789. Di revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, ya, yaitu Louis 16, ya, yang telah bertindak senang-senang dan absolut. Nah, waktu itu ada Declaration des Droits de L'Homme et de Citoyen, ya, yaitu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Nah, pernyataan ini memuat tiga hal. Ada hak atas kebebasan, liberty, ya. Kemudian ada equality, ya, atau kesamaan. Kemudian ada juga yang namanya persaudaraan atau fraternity. Ya. Nah, dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Ya. Jadi sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. The Four Freedom. Ya. Konsep ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu adalah Franklin D. Roosevelt. Lah, keempat macam kebebasan itu meliputi ada kebebasan untuk beragama, freedom of religious, ya. Kemudian ada kebebasan untuk berbicara atau berpendapat, freedom of speech. Ya, kemudian ada kebebasan dari kemiskinan atau kemelaratan adalah freedom from war, dan kebebasan untuk ketakutan. Dari ketakutan adalah freedom from fear, ya.
Lah, hak asasi manusia kini itu sudah diakui oleh seluruh dunia dan bersifat universal. Itu meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Jadi sekarang ini hak asasi manusia telah menjadi isu ya kontemporer di dunia. Bahkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 itu mencanangkan Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi universal hak asasi manusia. Ya. Lah, bagaimana dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia? Jadi pemahaman hak asasi manusia atau hak di Indonesia ini atau HAM ya itu sebagai tatanan nilai, ya, norma sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya itu berlangsung sudah cukup lama. Jadi sebetulnya sudah ada ya, cuma memang istilah dan bahasanya saja yang berbeda. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode, ya, yaitu periode sebelum merdeka antara tahun 1908 sampai dengan 1945 dan periode setelah merdeka 1945 sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan perkembangan konsep kewajiban? Jadi kan ada hak ya. Jadi di dunia itu kan dideklarasikan ada hak asasi manusia. Kemudian kewajibannya seperti apa? Makanya di sini pada tahun 1997 ya ada Interaction Council mencanangkan satu naskah yang berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities, deklarasi tanggung jawab manusia. Jadi naskah ini itu dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, ya, ada Malcolm Fraser, ada Jimmy Carter, kemudian ada Lee Kuan Yew, ada Kishi Miyazawa, ya, kemudian ada Kenneth Kaunda, dan ada Hasan Hanafi yang bekerja selama 10 tahun sejak bulan Maret 1987. Jadi selain ada deklarasi hak, juga ada deklarasi tentang kewajiban manusia. Mengapa muncul deklarasi ini? Ya, dinyatakan bahwa deklarasi ini diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis. Sedang di dunia Timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Nah, konsep kewajiban berfungsi sebagai penyimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian hak lebih terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendala alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Jadi makanya setelah itu kita paham bahwa setiap ada hak, di situ ada kewajiban. Hak yang kita miliki juga ada kewajiban yang kita harus laksanakan. Itu seperti itu. Nah, dalam setiap masyarakat tiada kebebasan tanpa pembatasan. Jadi maka dari itu lebih banyak kebebasan yang kita nikmati. Lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Jadi makanya harus ada balance ya. Jadi ada keseimbangan. Setiap kita memiliki hak ini dan itu, kita juga memiliki kewajiban ini dan itu kan seperti itu. Lebih banyak bakat yang kita miliki, lebih besar tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Dihimbau jadi agar hak atas kebebasan tidak menuju pada sikap hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan kebebasan orang lain. Kemudian dianjurkan agar orang yang memiliki hak juga berusaha aktif agar orang lain juga dapat menikmati hak itu. Kemudian dikatakan pula bahwa kita harus melangkah dari kebebasan untuk tidak peduli menuju kebebasan untuk melibatkan diri. Jadi kita ya harus saling gitu. Nah, prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Jadi untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban ada suatu kaidah emas ya, atau golden rule ya, yang perlu diperhatikan, yakni berbuatlah
terhadap orang lain seperti kita ingin mereka berbuat terhadap kita. Jadi kalau kita pengen mendapat apa ya, hal sesuatu yang baik dari orang lain, ya kita harus berbuat baik pada orang lain. Dalam bagian preambul naskah dikatakan bahwa terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, ya, perpecahan dan pertengkaran tanpa akhir. Di lain pihak, mengabaikan tanggung jawab manusia dapat menjurus ke chaos, ya, menjadi perpecahan. Nah, kemudian kita lihat dari sumber sosiologisnya. Jadi seperti kita lihat akhir-akhir ini, ya, itu kita menyaksikan berbagai gejolak ya dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan. Yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Jadi bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan ya kita pandai berbahasa basi, ya, itu sekonyong-konyong sekarang menjadi pemarah, suka membenci, dendam, perang antar kampung, suku, dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Jadi bahkan yang lebih tragis, ya, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti, ya, bisa dengan bully, melakukan kekerasan dan sebagainya. Nah, situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah tergabung pada masa yang lalu. Jadi mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis, ya, fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan oleh rezim orde baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, ya, jadi melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, ya. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Jadi wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya, itu jauh dari sebagian besar masyarakat. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita itu saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung, sosial kultural animosti, ya. Di sosial kultural animosity ini maksudnya adalah gejala ini muncul eh, dan semakin menjadi-jadi itu pasca pertumbuhan rezim Orde Baru. Jadi ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, ya, selama 32 tahun, ya. Jadi pola konflik ini di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru ini meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, antar kampung, dan sebagainya. Ini yang mengakibatkan munculnya gejolak-gejolak, permasalahan-permasalahan setelah Orde Baru tumbang. Kemudian sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah, tetapi konflik ini justru lebih sering horizontal. Jadi antara sesama rakyat kecil, ya, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang proaktif, tetapi destruktif, ya. Bukan fungsional, tetapi disfungsional. Sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri, ya, atau self-destroying nation. Kita bukannya setelah Orde Baru tumbang itu bukan antara pemihak Orde Baru atau pemihak reformasi, tapi ini malah konflik terjadi antara sesama masyarakat atau secara horizontal. Nah, ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka atau manifest konflik,
Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi, ya, atau laten konflik, ya, antara berbagai golongan tentu. Nah, kultural animosity ini adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu. Sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Nah, konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh peranata sosial di masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi politik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menghambat kita untuk maju setelah tumbangnya Orde Baru, gitu ya. Kemudian ada satu pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Nah, tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual rights, ya, dan kelompok masyarakat atau collective right, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial. Ya, jadi semangat gotong royong itu harus bagus, itu dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Kemudian kita bisa melihat, ya, harmoni ini dari sumber politiknya seperti apa. Jadi sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era reformasi. Jadi pada awal reformasi itu, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Nah, tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Di situ ada butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi, diantaranya yang pertama adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan doktrin di fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, kemudian menegakkan supremasi hukum, ya, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian yang keempat, tuntutan reformasi yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kemudian yang kelima adalah otonomi daerah, keenam ada wujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir adalah wujudkan kehidupan demokrasi. Nah, sekarang mari kita fokuskan, ya, perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 45 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, ya, pemberdayaan rakyat dan penghormatan hak. Makanya ada tuntutan amandemen UUD 45. Di samping itu, dalam UUD 45 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir. Dan ini membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, ya, sentralistik, ya, tertutup, ya, kemudian berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pakar. Nah, penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional. Itu yang tentunya ini menjadi masalah, ya, jadi masalah yang terjadi pada saat ini.
Kemudian selanjutnya, ya, tuntutan perubahan UUD 45 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Ya. Di sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR, ya, berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apabila muncul juga hendak mengubah UUD 45, terlebih dahulu harus dilakukan referendum, meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat ini, itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD 45. Itu yang memang menjadi susah ya untuk melakukan amandemen. Kemudian dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD 45 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD 45 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Yakni satu, perubahan pertama pada sidang umum MPR 99, dua, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, kemudian ketiga, perubahan pada sidang tahun MPR 2001, dan keempat, perubahan pada sidang tahunan ya, MPR 2002. Nah, dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ifal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Ya. Itu amandemen yang telah dilakukan oleh kita ya selama 4 kali. Kemudian kita lanjutkan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak warga negara dan hak negara dan warga negara. Ya. Aturan dasar IFAL kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD 45 mengalami dinamika yang luar biasa. Ini berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar UUD 45 sebelum dan sesudah amandemen undang-undang yang keempat kali. Gitu ya. Yang pertama adalah aturan dasar IPAL pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 45. Setelah perubahan UUD 45, ya, ketentuannya tetap diatur pada pasal 31 ayat 1 dan 45, namun dengan perubahan. Ini perhatikan rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya. Jadi rumusan naskah asli pasal 31 ya. Yang pertama pasal 1 ya. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian rumusan perubahan pasal 31 itu menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal tersebut terletak pada pergantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap menjadi setia merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Lah, nilai-nilai yang ditambahkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lainnya meliputi keterampilan, nilai dan sikap, dan lainnya. Kemudian di samping itu proses pendidikan juga dapat berlangsung di 3 lingkungan pendidikan, yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pengajaran konotasinya hanya berlangsung di sekolah, bahkan di kelas. Dengan demikian perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Kemudian perubahan UUD 45 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 UUD 45. Di pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Nah, pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah. Namun nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Dan hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah budaya. Jadi budaya harus bersikap, eh, maksud saya budaya harus bersiap menyambut perkembangan dan kemajuan itu. Jadi oleh karena itu budaya bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional, sedangkan iptek berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju. Nah, maka apabila pertumbuhan budaya bangsa tidak disiapkan, akan dapat terjadi apa yang disebut kesenjangan budaya atau cultural loss, yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergerumbul ya, dengan budaya baru yang tidak dipahami. Nah, kesenjangan budaya sudah diprediksi oleh beberapa tokoh ya seperti William ini ya, seorang ahli sosiologi ternama bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non material atau sikap, perilaku dan kebiasaan. Akibatnya akan terjadi kesenjangan budaya seperti diungkapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu budaya bangsa dan setiap orang Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan dan kecanggihan iptek tersebut. Kemudian negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Semula ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam pasal 32 UUD 45 tanpa ayat ya. Setelah perubahan UUD 45, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32 UUD 45 namun dengan dua ayat. Nah, ini perhatikan ya perubahannya. Yang pertama adalah rumusan naskah asli itu pasal 32. Bunyinya adalah pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Rumusan perubahannya menjadi pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Kemudian pasal 2-nya berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, ini perubahan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan budaya nasional pada derajat yang tinggi. Kemudian kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan. Makanya posisinya harus tetap di posisi yang penting. Serta tentunya harus dikembangkan dan diteguhkan ya budaya nasional ini di tengah perubahan dunia. Kemudian perubahan dunia ini ya pada kenyataannya berlangsung sangat cepat ya, serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Kemudian menutup diri dari era global berarti menutup kesempatan berkembang. Sebaliknya, kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi. Karena jika hanyut dalam arus globalisasi, akan kehilangan jati diri kita. Jadi strategi budaya nasional Indonesia yang kita pilih adalah melakukan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian selanjutnya menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Nah, itu sikap sikap kita dalam mengalah menerima
perubahan-perubahan atau perkembangan zaman. Kemudian kita lanjutkan aturan dasar IPAL perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional itu diatur dalam UUD 45. Bagaimana UUD 45 itu mengatur tentang perekonomian nasional. Jadi sebelum diubah, ketentuan ini itu diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Namun setelah perubahan UUD 45, judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, itu terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Nah, salah satu pertumbuhan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan. Gitu. Ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 33 ayat 1 dan 45 menegaskan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 UUD 45 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kemudian pasal 33 ayat 3 UUD 45 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Kemudian ada pun ketentuan baru yang tersantum dalam pasal 33 ayat 4 UUD 45 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu disantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UUD 45. Kemudian kita bahas dulu ya, yang pertama mari kita bicarakan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian nasional yang sudah ada sebelum perubahan UUD 45. Ini sebelum perubahan. Bagaimana masalah kesejahteraan rakyat diatur dalam UUD 45? Ini pertanyaan yang sering kita dengar ya. Jadi kalau sebelum diubah pasal 34 UUD 45 ditetapkan tanpa ayat. Setelah itu dilakukan perubahan UUD 45, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Nah, perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Nah, adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang sebagai negara kesejahteraan, sebagai negara kesejahteraan atau welfare state ya, welfare state. Nah, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Nah, dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan UUD 45 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Jadi dalam pembukaan UUD 45, perihal tujuan negara disebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam pasal 34 UUD 45, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara. Yaitu untuk yang pertama mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ketiga adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Yang keempat, menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, dalam hal ini negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan ya, di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Nah, itu aturan-aturan perubahan mengenai perekonomian ya, aturan-aturan tentang pelaksanaan perekonomian yang ada di UUD 45. Kemudian ada juga perubahannya adalah aturan dasar IPAL usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi semula itu ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, yaitu ada di pasal 30 ayat 1 dan 45.
Nah, namun setelah perubahan UUD 45, konsep pembelaan negara itu dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Jadi setelah perubahan UUD 45, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1, ya, UUD 45, itu merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD 45. Lah, mengapa demikian? Ya, karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Itu ada pasal 30 ayat 2 UUD 45 menegaskan sebagai berikut. Jadi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata itu dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Jadi sekarang itu lebih ke implementasinya ya, lebih lebih jelas ya, hak-hak rakyat ikut membela keamanan negara itu sudah menjadi lebih jelas. Dan mari kita melakukan kilas balik sejarah ya, flashback ya. Jadi pada salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada eh, bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer dan kepolisian itu dalam perkembangannya kemudian bersatu padunya kekuatan itu dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan. Itu dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan UUD 45. Lah apa maksudnya? Ya, jawabnya adalah untuk lebih mengukuhkan keberadaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut. Nah, di samping itu juga kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan. Sehingga ini masuk dalam undang-undang dasar kita gitu ya. Ini lebih jelas lagi. Kemudian dalam hal ini kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Nah, sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh potensi rakyat, warga negara, wilayah, sumber daya nasional, serta aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya timbul pertanyaan ya, bagaimana upaya mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu? Nah, setelah ada pertanyaan seperti itu, kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dibangun dalam tiga susunan, ya, yaitu perlawanan bersenjata, yang pertama, yang kedua adalah perlawanan tidak bersenjata, yang ketiga adalah bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. Makanya kadang kita di era sekarang ini kalau ada konflik dan sebagainya kan kita lakukan dengan perundingan dulu, ya, negosiasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada perubahan-perubahan amandemen tentang aturan dasar IPAL hak dan kewajiban asasi manusia di UUD 45. Jadi kita bahas itu yang empat ya. Yang empat tadi aturan dasar IPAL hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD 45 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur UUD 45 hanya
terkutat ya atau berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34. Setelah amandemen keempat UUD 45, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga IFAL nah, atau ihwal kewajiban asasi manusia. Jadi sebelum amandemen itu HAM itu di UUD 45 itu hanya diatur melalui pasal 27 sampai 34. Tetapi setelah amandemen itu perubahan. Setelah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 95, hak asasi manusia itu diatur tersendiri ya, di bawah judul hak asasi manusia atau HAM. Kemudian dianutnya rezim HAM yang detail dalam UUD 45 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh ya melakukan penghormatan terhadap HAM ini. Sehingga eh, sekarang Indonesia lebih maju lagi, lebih baik lagi dalam hak memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar IFAL kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Nah, dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di suatu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Jadi negara punya hak, ya, masyarakat punya hak, ya, kemudian negara juga memiliki hak. Gitu. Nah, apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Jadi untuk memahami persoalan tersebut, kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, kebudayaan, perekonomian, sosial, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama kita lihat dari agama dulu. Nah, jadi bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Ya. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah. Jadi sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, itu kita juga sudah mengenal sebetulnya. Karena itu dalam perkembangannya bangsa kita sudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Nah, rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Jadi Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Jadi dalam hal ini cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, lah ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD 45 pasal 29. Nah, mengapa negara berdasar atas Tuhan Yang Maha Esa? Nah, bukankah dasar negara kita Pancasila? Mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Pertanyaan-pertanyaan ini, ya, jika tidak memahami dasar pemikirannya, maka kita akan merasa bingung. Jadi susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis ya atau piramidal. Artinya urutan-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Jadi di antara 5 sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lain. Sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Nah, kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari yang pertama adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, persatuan Indonesia. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini makanya tidak bisa dipisah-pisah. Jadi yang pertama, ya ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar 4 sila yang lain di bawahnya. Nah,
Dari uraian tersebut tampak bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lain. Jadi paham ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya pasal 29 ayat 1 dan 45 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Makanya adalah bahwa maknanya adalah bahwa ketuhanan Yang Maha Esa atau jiwa keberagaman itu harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD 45. Kemudian apa makna negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu? Ya. Jadi adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat selain diatur dalam pasal 29 ayat 2 juga dalam pasal 28 ayat 1 dan 45 seperti telah diungkapkan pada uraian terdahulu bahwa dalam perubahan UUD 45 dilakukan penambahan ketentuan mengenai HAM. Satu di antaranya adalah ketentuan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang dipertegas oleh pasal 28E ayat 1 yang salah satu substansinya mengatur hal yang sama. Kemudian selain beragama ya eh, diatur lebih jelas lagi tentang pendidikan dan kebudayaan. Jadi pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain itu berkorelasi sangat erat. Jadi pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Kemudian melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Nah, dalam konteks ini, apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Nah, penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional itu terdapat atau dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 UUD 45. Nah, rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Makanya maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya serta akhlak mulia. Makanya di Indonesia itu kan sekarang nggak butuh orang pinter, karena orang pinter sudah banyak, tapi dibutuhkan orang yang jujur, ya, orang yang benar, pinter dan benar. Gitu ya. Dan dari rumusan pasal 31 ayat 3 UUD 45 juga terdapat konsep fungsi negara dalam hal ini pemerintah. Jadi yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara atau di function of the state ya dalam lingkup pembangunan negara atau state building, cakupannya itu meliputi hal-hal yang sebagai berikut ya. Yang pertama adalah negara itu fungsi minimal ya, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan dan keadilan. Kemudian ada fungsi madya juga ya, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Kemudian ada fungsi aktivitas, menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Jadi harus jelas. Makanya fungsi-fungsi ini juga diatur dalam UUD 45. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah menjadi hal yang penting. Kemudian pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang 45 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UU SPN ya lebih lanjut dirinci bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus melahirkan manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun nanti 2025 pendidikan nasional menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, insan kamil dan insan paripurna. Jadi kecerdasan yang kita maksud adalah kecerdasan yang komprehensif, artinya bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestesis. Jadi bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif juga. Gitu ya. Negara lain juga sekarang sudah sangat-sangat maju. Gitu ya. Kemudian di dalam undang amandemen UUD 45 kita juga mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Jadi dipusatkan di perekonomian negara kita seperti apa gitu. Nah, itu saya sudah buatkan gambarannya, ada beberapa eh, aturan-aturan, misalnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikasih oleh negara itu di pasal 33 ayat 2, kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu pasal 33 ayat 3 dan yang lainnya. Nah, sesuai semangat pasal 33 ayat 1 di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, jadi asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Jadi kekeluargaan itu merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Dan asas kekeluargaan itu dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil yang lebih banyak. Adil di sini itu ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak mesti harus sama pembagiannya. Nah, penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan itu? Ya, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Jadi sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat atau orang banyak. Nah, dengan demikian sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak. Kemudian memberikan manfaat bagi rakyat banyak, kemudian pemilikan dan pendidikannya oleh rakyat banyak. Jadi makanya eh, perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional itu diatur dalam undang-undang dalam sistem kekeluargaan. Itu dasar-dasarnya adalah tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian lebih jauh lagi di dalam amandemen UUD 45 itu juga membahas tentang pertahanan dan keamanan. Jadi berdasarkan aturan dasar IFAL Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 UUD 45 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishankam Rata oleh Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Dan sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankam Rata ini adalah TNI dan Polri. Kemudian adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam UUD
45 maupun dalam undang-undang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi mengenai adanya ketentuan pasal 30 ayat 5 dan 45 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Nah, pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Nya sekarang itu untuk persenjataan di era sekarang ya, anggarannya ditambah oleh presiden karena memang salah satunya adalah tadi untuk pertahanan dan keamanan. Nah itu teman-teman beberapa materi ya hal yang tadi saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan secara detail yaitu mengenai bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Jadi adapun amandemen yang dilakukan oleh bangsa kita pasca reformasi itu adalah semata-mata hanya untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, ya silakan untuk ditulis di kolom komentar atau membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut lagi. Ya. Kemudian silakan dibaca materinya ulang ya dalam bentuk file yang sudah saya kirim di grup kelas gitu ya. Oke, saya rasa itu sampai di sini dulu teman-teman. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.